Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seldi Adlini, CPNS dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jabatan Sandiman Ahli Pertama. Di sini saya akan memaparkan tugas individu mengenai tupoksi. Berdasarkan Permenpan Nomor 18 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1, yaitu jabatan fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi dan pengamanan cyber dan persandian. Berdasarkan Permenpan yang sama, yaitu pada bab 4 pasal 8 mengenai uraian tugas dan fungsi jabatan Sandiman Ahli Pertama, yaitu ada 22 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan monitoring implementasi pengamanan informasi, pengamanan cyber dan persandian. Yang kedua, melakukan implementasi pengamanan informasi dan pengamanan cyber dan persandian. Yang ketiga, memberikan asistensi kegiatan pengamanan informasi, pengamanan cyber dan persandian. Yang keempat, melakukan identifikasi komunitas di bidang keamanan informasi, keamanan cyber dan persandian. Yang kelima, melakukan pemetaan perilaku pengguna media sosial. Yang keenam, melakukan identifikasi kerentanan pengamanan informasi, pengamanan cyber dan persandian. Yang tujuh, melakukan penilaian resiko. Yang kedelapan, melakukan analis lalu lintas data monitoring. 9, melakukan validasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Yang ke-10, melakukan validasi permohonan pencabutan sertifikat elektronik. Yang ke-11, melakukan validasi permohonan pembaruan sertifikat elektronik. Yang ke-12, melakukan identifikasi sumber daya yang potensial terkait keamanan informasi, keamanan cyber dan persandian. Yang ke-13, melakukan preservasi sumber bukti digital. Yang ke-14, melakukan pengujian keamanan dengan melakukan malware. Yang ke-15, melakukan analisis karakteristik sumber daya target monitoring. Yang ke-16, melakukan pengumpulan data intelijen atau intelligence information gathering. Yang ke-17, melakukan program simulasi keamanan informasi, keamanan cyber dan persandian. Yang ke-18, melakukan pemecahan kode atau code breaking. Yang ke-19, melakukan pengelolaan portal keamanan informasi, keamanan cyber dan persandian. Yang ke-20, melakukan analis hasil temuan monitoring sinyal. Yang ke-21, melakukan pengelolaan kunci kriptografi. Dan yang terakhir 22, melakukan validasi dokumen keamanan untuk sertifikasi modul kriptografi dan perangkat itulah. Selanjutnya, berdasarkan 22 uraian tadi, akan saya ambil 5 isu berdasarkan tupoksi, yaitu pertama, belum optimalnya monitoring implementasi pengamanan informasi dan pengamanan cyber dan persandian. Yang kedua, belum optimalnya pemetaan perilaku penggunaan media sosial. Yang ketiga, belum optimalnya validasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pemecahan kode. Yang kelima, terakhir adalah belum optimalnya pengelolaan kunci kriptografi. Berdasarkan 5 isu tadi, saya akan menapis kelima isu tadi dengan tabel APKL yang bisa dilihat pada layar. Kemudian pada ranking itu adalah kita ambil 3 besarnya, yaitu yang pertama, ranking 1 adalah belum optimalnya validasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Yang ranking kedua adalah belum optimalnya pemecahan kode. Yang ranking ketiga adalah belum optimalnya monitoring implementasi pengamanan informasi, pengamanan cyber dan persandian. Nah, kemudian dari 3 itu akan saya analisis lagi dengan metode USG, yaitu kita dapatkan pada yang pertama adalah belum optimalnya validasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Nah, apa aja akan saya jabarkan analisis masalah dengan metode fishbone diagram, yaitu belum optimalnya validasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik berdasarkan atau manusia, yaitu pengerjaan sertifikat elektronik. Di sini adalah kasusnya adalah tanda tangan elektronik pada setiap sekolah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu pengerjaan tanda tangan elektronik diserahkan pada operator sekolah. Kemudian pada material itu adalah banyak kepala sekolah atau operator sekolah yang lupa password dan pasparsenya. Kemudian pada metode, yaitu lupa tahapan untuk memproses pembaharuan permohonan, yaitu misalkan kayak lupa password, sebenarnya kita bisa
memohonkan kembali namun lupa untuk tahapannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan mesin, yaitu autentikator dipasang pada handphone operator, yang mana operator tadi bisa aja resign atau pindah kayak gitu. Jadi si kepala sekolah bermasalah ketika untuk mengautentifikasi si tanda tangan elektronik. Kemudian dari permasalahan tersebut kita bikinkan alternatif pemecahan masalahnya, yaitu ketika pengerjaan TTE diserahkan pada operator sekolah, ada baiknya kepala sekolah hendaknya memproses sendiri tanda tangan elektronik agar ketika operator sekolah pindah atau berhenti tidak kebingungan. Yang mana juga untuk TTE sendiri adalah sifatnya berlaku melekat pada diri sendiri karena penggunaannya yaitu sesuai NIP masing-masing. Yang kedua, ketika ada masalah lupa password dan passphrase, menggunakan password dan passphrase yang mudah biasa diingat gitu pada masing-masing individu, atau biasanya untuk untuk memudahkan ketika lupa ada dicatat di sebuah catatan yang rahasia atau pada catatan di handphone masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah lupa tahapan memproses permohonan TTE, yaitu mungkin akan dibuatkan modul singkat tahapan permohonan atau pembaruan TTE tadi, supaya ketika lupa bisa membuka modulnya tanpa harus datang ke Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, autentikator dipasang pada handphone operator, disarankan dipasangkan pada handphone masing-masing, karena itu kalau tidak ada autentikator itu akan kesulitan untuk login untuk melakukan tanda tangan elektronik. Jadi disarankan pada masing-masing kepala sekolah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.